Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita dalam menjalani hidup di pagi hari ini. Sampai nanti mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan kita, biarlah kita terus berada di jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih biar kami memiliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca 1 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan yang berjuang melawan jiwa. Lalu kemudian ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, ya, dan memuliakan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji nama Tuhan. Sebenarnya pembacaan kita dari ayat 11 sampai dengan ayat 20, tapi saya membacakan 2 ayat ini saja. Puji nama Tuhan. Jadi di sini tema kita adalah sikap iman. Jadi kita harus memiliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan supaya kita mendapatkan segala hal yang indah, yang baik dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama yang dikatakan oleh firman Allah, menjauhkan diri dari dosa. Ya, ini penting karena apapun yang kita akan lakukan ketika kita bergaul karib dengan dosa, bukan bergaul karib dengan Tuhan. Akibat bergaul karib dengan dosa, kita akan mengalami, kata firman Allah, dipermalukan mereka yang meninggalkan Tuhan karena berbuat dosa, karena mereka meninggalkan sumber kehidupan, air kehidupan yang dari Tuhan, sumber berkat, sumber damai, sumber kebaikan, sumber sejahtera daripada Tuhan. Dan ada banyak orang melakukan itu, dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita melalui firman-Nya supaya kita menjauhkan diri dari dosa, dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan berbagai perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Sebagaimana yang dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15-16 itu, di mana kita sebagai orang yang percaya supaya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak melakukan apa ya, atau melakukan keinginan-keinginan daging atau keangkuhan hidup atau keinginan mata. Dan yang kedua kata firman Allah, sebagaimana pembacaan kita, berbuat baik. Jadi setiap kita diwajibkan untuk berbuat baik. Karena apa? Dengan berbuat baik, sesuatu yang mungkin sebagaimana firman Allah yang kita baca tadi, bahwa ada orang-orang yang tidak suka, atau orang-orang membenci, atau orang-orang yang iri dengan perbuatan-perbuatan baik itu yang kita lakukan. Orang-orang akan memuliakan Bapa di surga. Karena kita tahu bagaimana Tuhan mau supaya kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan sebagaimana dalam Matius 5 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apapun kita belajar untuk berbuat baik, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Memang tidaklah mudah, ya, tetapi Tuhan terus mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang berbuat baik. Jangan pernah mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu bagaimana Tuhan yang sudah memberikan teladan bagi kita, teladan yang sempurna dalam sikap moral. Dan ketika kita diperlakukan tidak adil,
dan kita hanya dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru saat kita melakukan kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan, orang akan melihat bahwa berbeda kita yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena Tuhan mengajar kita untuk terus berbuat baik, bukan berbuat baik dengan cara pencitraan, bukan, dengan tulus, dengan benar di hadapan Tuhan, bukan karena mau mendapat pujian atau hormat atau kekaguman dari orang-orang, tetapi semuanya kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan saya bacakan satu ayat, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi berbuat baik itu bisa mengalahkan segala hal yang diperbuat orang-orang yang kata firman Allah, orang-orang yang bodoh, yang tidak berbuat tetapi justru memfitnah, justru menjelek-jelekkan, justru menyebar gosip, hoax dan lain sebagainya. Dan kita sudah menikmati hal-hal yang seperti ini. Tapi tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan pada akhirnya kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan, tapi kebaikan akan selalu menang pada waktunya di mana Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga, sikapnya tiga adalah rela menderita karena Tuhan. Saya akan bacakan dulu 19:20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya. Jadi rela menderita karena nama Yesus. Karena kita tahu ketika kita hidup karena Dia, maka kita akan menikmati segala kebaikan, segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sadar bahwa Tuhan yang telah memberkati kita, kita sadar bahwa Tuhan yang menolong kita akan terus menyatakan segala kebaikannya. Dan ada gangguan sedikit. Dan kita perlu tetap menyatakan diri dalam rela untuk menderita karena nama Tuhan. Dan Matius mengatakan dengan jelas dalam Matius 5 ayat yang ke berapa? 10 ya. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Lalu kemudian ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, jadi kita harus rela menderita oleh karena nama Yesus, bukan saat kita melakukan yang jahat atau melakukan dosa, tetapi ketika kita menerima itu semuanya, kasih karunia Tuhan sedang turun kepada Roh Allah sedang menaungi engkau. Itu bedanya kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, yang ketika dianiaya, bukan kalau kamu berbuat jahat saya juga bisa berbuat jahat, kalau engkau baik saya juga bisa baik, tapi kalau engkau berbuat jahat aku lebih jahat. Dan firman Allah katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-12, whatever you are meant to do to you, do also to them, for this the law and the prophet. Apa saja yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Inilah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas bahwa kitalah sebagai orang yang percaya yang harus berinisiatif untuk melakukan golden rule ini, di mana peraturan emas Tuhan ini, di mana kita ingin melakukan hal-hal yang baik supaya orang-orang melakukan yang baik. Dan memang Tuhan juga mengajar kita, tapi kalau terpaksa ya, udah kita lakukan yang baik dan kita masih menderita oleh karena nama itu, nama Yesus yang penuh kuasa itu, relakanlah dirimu. Aku rela. Ya, dan doa dan harapan saya kita tetap
memiliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sehingga sikap iman yang benar ini akan terus menjadi bagian hidup kita, sehingga dimanapun kita ada, kita dapat mengaplikasikan dengan hidup benar. Kita akan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa akan terus menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus memiliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih. Kalau engkau sakit, sama berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Andalkan Dia, percaya dengan iman yang teguh, kau akan mendapatkan pertolongan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh mujizat-Mu, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh jamahan-Mu mereka sembuh. Katakan saja sepatah kata kepada mereka sembuh, maka mereka akan menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami masa yang sulit, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Yesus sudah mengundang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Semoga Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu kalau engkau datang kepadanya. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka menyerahkan diri kepadamu sebagaimana firman-Mu, orang yang datang kepadamu kau legakan, dan engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Sebab firman-Mu, orang yang mengenal Tuhan dan mengenal dan mengasihi engkau, ketika mereka berdoa engkau jawablah doa-doa mereka yang dinaikkan atas persoalan-persoalan yang mereka miliki, masalah-masalah yang mereka miliki di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan diberikan kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini. Selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.